Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya cinta bukan hanya cinta. Cinta itu bukan hanya cinta, tetapi sesungguhnya cinta merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Kitabut Tauhid, hati manusia itu tidak akan sempurna sampai dia mengumpulkan 3 komponen penting. 1, khauf, bahwasanya hati harus senantiasa takut kepada Allah. 2, roja, bahwasanya kita berharap kepada Allah atas rahmatnya dan ampunannya. Dan yang ketiga, mahabbah, bahwasanya kita ingin mendapatkan cinta dalam kehidupan kita ketika kita dicintai oleh Allah. Disitulah yang saya sampaikan bahwasanya cinta itu merupakan perkara yang penting. Makanya sampai Rasulullah di antara untaian doa yang beliau panjatkan kepada Allah bukan hanya meminta surga, bukan hanya meminta dijauhkan dari fitnah, dan bukan hanya pula ketika beliau meminta dijauhkan dari neraka, tapi di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika Nabi meminta kekuatan 3 cinta yang terukir dalam doa yang indah ketika beliau menyebutkan apa 3 cinta yang diminta oleh Nabi. Ketika beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ketika Nabi mengatakan dalam untaian doanya, ya Allah, aku minta kepadamu cintamu dan ridhomu, dan aku meminta cinta orang yang mencintaimu, dan aku meminta amalan yang paling kau cintai, yang paling cepat mendekatkan aku kepada cintamu. Di situ kita paham cintanya Allah itu penting. Cinta orang yang mencintai Allah ketika antum bergandengan tangan dengan orang yang mencintai Allah dan menuju kepada akhiratnya penting. Dan ada yang ketiga, cinta kepada amal yang paling dicintai oleh Allah itu penting. Karena sesungguhnya barang siapa yang disibukkan dengan amal yang paling Allah cintai, menjadikan antum lebih mudah dicintai oleh Allah ketika antum dimudahkan beramal pada perkara-perkara yang besar prioritasnya di hadapan Allah. Karena kita khawatir kalau kita tidak menyebutkan doa ini, kita akan disibukkan oleh setan. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu jebakan iblis bukan hanya menjebak antum untuk melakukan zina, bukan hanya menjebak antum untuk melakukan dosa ketika membunuh dan minum khamr, tapi salah satu jebakan lembut iblis itu adalah menyibukkan kita dalam perkara amal yang sedikit pahalanya supaya kita diluputkan dari amalan yang besar. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami Rasul, paham umurnya terbatas, dan kita terkadang ketika beribadah kepada Allah kita banyak hambatannya. Makanya kita meminta sama dengan apa yang diminta oleh Rasul, minta kepada Nabi, minta kepada Allah supaya kita dimudahkan beramal dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah, supaya dengan amalan itu menjadikan kita cepat dicintai dan diridhai oleh Allah ketika kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Analogi sederhananya, antum nanti kalau sudah punya istri, karena kelihatannya yang depan-depan ini belum punya istri, kelihatannya belum ada beban hidupnya. Antum kalau kemudian nanti punya istri, kalau kemudian antum dimasakkan oleh istri antum, tetapi masakan istri antum bukan masakan yang antum senangi, biasanya antum akan biasa ketika antum mengucapkan terima kasih. Antum sukanya dengan pecel, tetapi dimasakkan dengan sayur lodeh, maka kemudian ketika dimasukkan lodeh antum akan mengatakan biasa, syukron ya mi, terima kasih. Karena apa? Dimasakkan lodeh. Ketika antum dimasakkan rames, antum biasa. Apalagi dimasakkan gudeg, sudah bosan, karena kemudian antum orang Jogja. Tapi ketika antum tiba-tiba dimasakkan istri antum dengan pecel, dan pecel itu merupakan makanan yang paling antum senangi, maka antum pasti responnya berbeda ketika antum dimasakkan dengan sayur lodeh dan gudeg. Pasti antum akan betul-betul ekspresinya itu istimewa. Masya Allah, pecel ya mi, iya, syukron banget ya, ada bangetnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sarapan itu merupakan sarapan yang antum senangi daripada sarapan lodeh dan sarapan gudeg. Itu analogi sederhana. Memang kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan kita tidak boleh meremehkan ibadah sekecil apapun.
Tapi tahukah kita ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang lain? Di mana kita harus paham tentang perkara itu supaya kita lebih mudah untuk dicintai oleh Allah. Karena barang siapa yang telah menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara besar di hadapan Allah, maka dialah yang berpeluang besar untuk dicintai dan diridhai oleh Allah.